Saya Brita Mahanani, saya bekerja sebagai advokat dan konsultan hukum di kantor pengacara Agung Pribadi & Rekan. Saya juga pernah bekerja di LBH Yogyakarta hingga tahun 2017 di bidang ekonomi sosial budaya. Dan saya juga saat ini selain menjadi seorang advokat juga menjadi seorang mediator yang terdaftar di Pusat Mediasi Nasional di Jakarta. Ini adalah video kita yang pertama dari 2 video yang kita produksi terkait dengan penguatan advokasi di basis tingkat pabrik untuk teman-teman buruh. Penguatan advokasi ini menjadi penting karena kita bicara soal persoalan-persoalan di ketenagakerjaan, persoalan yang dihadapi oleh teman-teman buruh yang memang secara rutinitas membutuhkan advokasi yang lebih sistematis. Video ini akan membahas sedikit banyak terkait dengan bagaimana kita melakukan advokasi dan strateginya seperti apa dan apa yang bisa kita tempuh dari advokasi yang bisa kita lakukan. Nah, pertama sebelum kita bicara terkait dengan advokasinya, kita perlu tahu dulu terkait dengan siapa itu buruh untuk memahami bahwa ada akar persoalannya itu seperti apa di persoalan ketenagakerjaan. Kalau kita bicara buruh, kita akan merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentunya. Buruh itu didefinisikan sebagai orang yang bekerja dan mendapatkan upah sebagai imbalannya berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketika dia bekerja, yang menjadi dasar bekerjanya adalah hubungan kerja. Nah, apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja ada 3 unsur kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada pekerjaan, ada perintah, dan ada upah. Itu yang namanya hubungan pekerjaan, hubungan kerja. Dan itu yang mendasari satu ikatan atau hubungan industrial di antara pemberi kerja atau pengusaha dan buruh itu sendiri. Nah, dalam perjalanannya ada muncul banyak persoalan-persoalan di ketenagakerjaan. Apa yang menjadi dasar persoalan atau yang menjadi akar munculnya persoalan itu? Yang jelas adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan di antara pengusaha dan buruh. Pengusaha memiliki kepentingan untuk mengakumulasi
atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara buruh menginginkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak. Ini ada kepentingan yang saling bertolak belakang, sehingga kemudian muncul ada persoalan-persoalan yang di bidang ketenagakerjaan atau persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman buruh. Apa saja sih persoalannya? Yang pertama, yang banyak dipersoalkan atau yang banyak muncul di permukaan, yang pertama terkait dengan upah. Pola pengupahan yang murah untuk buruh ini menjadi dasar persoalan di ketenagakerjaan. Kenapa upah murah? Kenapa dikatakan upah murah? Karena kalau kita melihat perhitungan upah, ada skala penetapan upah minimum provinsi atau upah minimum regional, dan itu didasarkan pada skala kebutuhan kehidupan, di mana perhitungannya itu ada pada perhitungan ketika buruh itu seorang diri atau belum memiliki tanggungan. Itu dasar perhitungannya. Sementara ketika kita bicara buruh dengan tanggungan keluarga, anak, dan lain-lain, itu tidak dihitung. Sehingga upah ini menjadi sangat minim, namanya upah minimum kan. Nah, ini menjadi sangat minim dan memang betul-betul minim dirasakan oleh teman-teman buruh. Ditambah tunjangan-tunjangan lain yang juga rendah. Apalagi cuti. Selain upah, tunjangan, dan cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid, kemudian cuti tahunan, itu juga tidak semua perusahaan menjalankan itu sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan atau sesuai dengan undang-undang. Di beberapa perusahaan yang saya pernah temui, buruh ini sulit untuk mengakses cuti-cuti ini. Dan bahkan ada yang kemudian tidak diperkenankan, atau misalnya contoh cuti haid, ketika ada pekerja perempuan yang ingin mengakses cuti haid itu, dia harus membuktikan benar nggak dia sedang haid. Kesulitan-kesulitan ini yang membuat buruh tidak bisa mengakses itu dengan leluasa, sementara aturannya sebenarnya tidak mempersoalkan itu, tidak mensyaratkan apapun untuk kita bisa mengajukan cuti itu, tapi kemudian dalam prakteknya ini muncul. Selain upah yang murah, tunjangan, kemudian cuti, juga persoalan yang tidak kalah penting dan banyak dialami oleh teman-teman buruh adalah soal status kerja. Status kerja outsourcing, status kerja kontrak yang tidak memberi jaminan keberlanjutan bekerja bagi mereka. Ini juga menjadi persoalan yang rumit, apalagi karena banyak kasus kemudian tidak terselesaikan terkait dengan status kerja ini. Dan yang terakhir yang menjadi persoalan paling mendasar adalah hukumnya itu sendiri. Hukumnya seperti apa sih? Di Indonesia, hukum itu adalah yang diproduksi adalah hukum-hukum yang anti buruh, anti kesejahteraan buruh. Contoh Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri bicara soal sistem kerja atau status kerja yang tidak melindungi buruh, yang tadi saya sebutkan kaitannya sama outsourcing, kemudian status kerja yang kontrak, ini tidak memberi perlindungan terhadap buruh. Dan yang kemudian muncul adalah PP pengupahan, itu juga bicara soal upah yang perhitungan upah yang sangat rendah atau upah yang minim. Dan yang hari ini sedang banyak diperbincangkan adalah tentang rencana undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang itu juga semakin memposisikan teman-teman buruh dalam kondisi yang semakin tidak sejahtera tentunya. Soalan di ketenagakerjaan tadi itu yang menjadi dasar kita melakukan advokasi. Nah, kalau bicara advokasi sendiri, advokasi ini ada dua jalur, ada litigasi dan non-litigasi. Apa itu jalur litigasi itu?
Jalur litigasi itu adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Nah, sementara jalur non-litigasi adalah penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Nah, di awal, di bagian pertama ini kita akan bicara soal jalur litigasi dulu nih. Kalau bicara jalur litigasi, ada beberapa macam. Yang pertama kita bicara pasti kalau ketenagakerjaan bermuaranya di pengadilan hubungan industrial atau mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial. Tapi di luar gugatan ke pengadilan hubungan industrial ada lagi gugatan keperdataan yang dilayangkan melalui pengadilan negeri. Kemudian ada lagi kalau kita bicara jalur litigasi, selain 2 gugatan itu tadi, kita juga bisa mempersoalkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini dengan menggunakan instrumen hukum pidana atau jalur pidana. Nah, yang pertama kita akan mencoba membedah berkaitan dengan gugatan pengadilan hubungan industrial atau gugatan yang dilayangkan ke pengadilan hubungan industrial. Tentu kalau kita bicara ketenagakerjaan atau kita sering bekerja di serikat buruh atau kemudian kita bekerja untuk isu-isu ketenagakerjaan, gugatan ke pengadilan hubungan industrial ini tidak asing lagi untuk kita dengar, dan bahkan kita pasti sudah banyak di antara kita yang pernah melakukan itu atau sudah pernah berproses di pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini kalau kita bicara dasar gugatannya gitu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, ada 4 perselisihan yang bisa masuk gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Apa saja? Yang pertama perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, kemudian perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja. Nah, sebelum kasus-kasus ini masuk ke pengadilan hubungan industrial, yang perlu kita lewati sebelumnya adalah proses bipartit dan tripartit kalau kita bicara konteks hubungan industrial atau konteks kasus ketenagakerjaan. Tentu teman-teman sudah banyak melewati proses ini. Apa sih itu proses bipartit dan tripartit? Sebenarnya 2 proses ini kalau kita kategorikan dalam advokasi ini masuknya jalur non litigasi, tetapi mungkin tidak masalah kalau saya singgung di jalur litigasi ini untuk mengetahui prosesnya. Jadi kalau di proses bipartit itu adalah negosiasi langsung dari pekerja dengan perusahaan yang membicarakan soal kasus yang sedang dihadapi. Dari pertemuan itu, kalau kemudian menyelesaikan atau muncul kesepakatan, artinya kasus ini tidak akan berlanjut. Tapi kalau kemudian tidak ada kesepakatan, dia akan melompat melalui proses tripartit. Proses tripartit ini adalah proses perundingan antara pekerja dan pengusaha, tetapi ada penengahnya adalah seorang mediator. Kalau dalam konteks hubungan ketenagakerjaan biasanya adalah dinas ketenagakerjaan setempat yang kemudian menjadi penengah atau mediator. Nah, kalau kemudian dalam proses tripartit ini atau mediasi ini menemui satu kesepakatan, akan dituangkan dalam satu kesepakatan. Tetapi kalau tidak, mediator akan mengeluarkan anjuran. Nah, dasar anjuran ini yang akan kita pakai untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Lalu kalau muncul ada pertanyaan, bisa nggak kita mengajukan gugatan tanpa adanya anjuran gitu? Di banyak kasus ini menjadi tidak diterima. Kenapa? Karena ada step-stepnya di mana kita sebelum mengajukan ke pengadilan hubungan industrial harus melalui proses negosiasi, melalui proses mediasi, di mana dari setiap proses ini ada yang namanya risalah, dan yang terakhir adalah anjuran yang dikeluarkan oleh mediator. Biasanya ketika kita mau mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial tanpa dilengkapi dengan risalah dan anjuran, kebanyakan akan tidak diterima. Artinya pengadilan tidak akan mau untuk memberikan nomor registrasi. Itu artinya prosesnya tidak akan bisa berjalan karena
tanpa ada nomor registrasi, tentu tidak akan ada panggilan sidang, tidak akan digelar sidangnya. Jadi sebelum kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, pastikan ada proses yang tadi kita sudah alami, kita sudah lakukan, dan dituangkan dalam bentuk risalah dan anjuran kalau sudah melalui proses tripartit. Nah, yang selain dari gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang sebenarnya tidak banyak diambil, tapi sebenarnya itu bisa menjadi peluang untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa, adalah gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri. Nah, kalau kita bicara konteks keperdataan, tentu akan mengacu pada hukum acara perdata. Nah, di mana pengadilan yang bisa kita tuju untuk mengajukan gugatan itu adalah pada prinsipnya adalah di tempat domisili tergugat. Jadi kalau misalnya kita mau mengajukan gugatan, yang kita gugat adalah perusahaan, nah di domisili di mana perusahaan itu berada. Kenapa kemudian begitu? Ini untuk memudahkan proses pemeriksaan. Dan tentu kalau kita bicara bicara keperdataan atau hukum acara perdata sendiri, ketika dia tergugat, bolanya ini sebenarnya ada di penggugat gitu. Bolanya ada di penggugat sehingga gugatan-gugatan itu memilih domisili tergugat sebagai orang yang tidak memegang bola itu, begitu lebih tepatnya. Jadi domisili di mana tempat mengajukan gugatan perdata adalah di Pengadilan Negeri domisili di tempat di mana pengusaha itu atau perusahaan itu berdiam, berada begitu. Nah, kalau bicara gugatan perdata, dalam konstruksi hukum acara perdata ada dua gugatannya yang menjadi dasar. Yang pertama adalah gugatan wan prestasi, yang kedua adalah gugatan yang didasarkan karena perbuatan melawan hukum. The future and the past